Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Telah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul dalam ruang diskusi pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Puspa Arginta Nurani dari kelompok 3 sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi selama 30 menit ke depan. Di sini saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua presentasi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang terakhir penutup. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Nisfatul, Befatul, Laila, Sarah, Yusuf, Sofianti, Rizal, Lulu, Yoga, dan Mapdiah, dan saya sendiri. Baik, langsung saja ke pembahasan. Untuk yoga, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Prasidya Wahyu Bawa dengan NIM akhir 009. Di sini saya akan mempresentasikan bab saya yaitu bab 9 tentang ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan konsep keberlangsungan sebuah negara yang diwujudkan melalui pembangunan nasional dan memiliki peran untuk melaksanakan dan mengatur konsep kesejahteraan dan keamanan dalam kehidupan bernegara secara harmonis. Latar belakang ketahanan nasional Indonesia adalah latar belakang ketahanan nasional Indonesia muncul karena adanya rasa nasionalisme terhadap perjuangan para pahlawan yang telah merebut kemerdekaan yang telah dijajah oleh beberapa negara. Hakikat ketahanan nasional. Hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan. Dan untuk yang selanjutnya adalah fungsi dari ketahanan nasional sendiri. Yang pertama ada sebagai doktrin nasional. Sebagai doktrin nasional yaitu kebulatan ajaran atau konsensus bangsa Indonesia dalam mengimplementasikan filsafat Pancasila, UUD 45 dan wawasan Nusantara dan menjadi landasan pola pikir, pola sikap dan pola tingkah laku pembangunan yang bersifat intersektoral dan multidimensional. Dan yang kedua adalah sebagai pola dasar pembangun nasional, yaitu sebagai pedoman dan arah dalam menyusun setiap program pembangunan baik dalam APBN, GBHN maupun rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Dan yang ketiga adalah sebagai sistem nasional. Sebagai sistem nasional yaitu pola kehidupan bangsa Indonesia yang bersendi dan berasas Pancasila dan UUD 1945 dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan, dan perjuangan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional serta aspirasi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Dan untuk yang selanjutnya adalah ada perwujudan ketahanan nasional. Perwujudan ketahanan nasional dapat dilakukan yakni satu, ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berdasarkan keyakinan dan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dan yang kedua adalah ketahanan politik. Kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi yang bertumpu pada perkembangan demokrasi Pancasila dan UUD 1945 yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif. Dan yang ketiga adalah ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi merupakan kondisi kehidupan perekonomian bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945
yang mengandung kemampuan menerapkan stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi rasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan makmur. Dan yang keempat adalah ketahanan sosial dan budaya. Ketahanan sosial dan budaya merupakan kondisi kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia yang menjiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hidup rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, dan seimbang, serta menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya nasional. Dan yang terakhir adalah ketahanan pertahanan keamanan. Kondisi daya tangkal bangsa Indonesia yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal semua bentuk ancaman. Dan yang selanjutnya ada ciri-ciri ketahanan dari nasional sendiri. Ciri dari ketahanan nasional itu terdiri dari tiga macam, yakni yang pertama ada ketahanan nasional merupakan persyaratan utama bagi bangsa yang maju dan mandiri dengan semangat tidak mengenal menyerah yang akan memberikan dorongan dan rangsangan untuk berbuat dalam mengatasi tantangan, hambatan, dan gangguan yang timbul. Dan yang kedua adalah menuju mempertahankan kelangsungan hidup. Menuju mempertahankan kelangsungan hidup, bangsa Indonesia yang baru membangun dirinya tidak lepas dari pencapaian tujuan yang dicita-citakan. Dan yang ketiga ada ketahanan nasional diwujudkan sebagai kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan bangsa untuk mengembangkan kekuatan dan menjadikan ciri mengembangkan ketahanan nasional berdasarkan rasa cinta tanah air, serta kepada perjuangan ulet dalam usaha yang didasarkan pada ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keuletan dan ketangguhan sesuai dengan perubahan yang dihadapi sebagai akibat dinamika perjuangan baik dalam pergaulan antar bangsa maupun dalam rangka pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang ketiga ada asas ketahanan nasional. Asas dari ketahanan nasional itu terdiri dari 4 macam, yakni mandiri, dinamis, wibawa, konsultasi, dan kerjasama. Dan yang pertama itu ada mandiri, yaitu ketahanan nasional percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri, serta pada keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah dengan tumpuan pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemudian independen ini merupakan persyaratan untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global. Dan yang kedua itu ada dinamis. Dinamis itu ketahanan nasional tidaklah tetap. Ia dapat meningkat atau menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa, negara, serta lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat bahwa segala sesuatu di dunia ini senantiasa berubah dan perubahan itu senantiasa berubah pula. Karena itu, upaya peningkatan ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk mencapai kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. Dan yang ketiga ini ada wibawa. Wibawa ini keberhasilan pembinaan ketahanan nasional Indonesia secara berlanjut dan berkeseimbangan akan meningkat kemampuan dan kekuatan bangsa. Makin tinggi tingkat ketahanan nasional Indonesia, makin tinggi pula nilai kewibawaan dan tingkat daya tangkal yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia. Dan yang terakhir ini ada konsultasi dan kerjasama.
konsepsi ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonistis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih mengutamakan sikap konsultatif, kerjasama, serta saling menghargai dan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Dan yang terakhir ini ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah ketahanan nasional merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh negara dan berfungsi untuk menjaga keutuhan negaranya sendiri dalam segi keamanan dan kesejahteraan yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan asas ketahanan nasional. Itu saja materi yang saya paparkan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yoga atas penyampaian materi yang sangat menarik. Memasuki acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan raise hand dan on mic atau bisa tulis pertanyaannya di kolom chat. Baik, untuk saudara untuk Mapdia, boleh untuk on mic jika ada pertanyaan. Baik, perkenalkan saya Mabdiah Huradi Aini dengan akhir 054. Pertanyaannya, bagaimana pemerintah Indonesia dapat memperkuat ketahanan nasional? Terima kasih. Sebentar, saya akan mencari jawabannya terlebih dahulu. Baik, untuk selanjutnya yaitu Nisfatul, silakan untuk pertanyaannya. Sebelumnya, apakah suara saya dapat dengar? Sudah. Oke, saya ingin bertanya. Pertanyaannya yaitu, apa saja yang menjadi ancaman terbesar terhadap ketahanan nasional Indonesia dan bagaimana upaya kita sebagai mahasiswa dalam mengatasi ketahanan nasional tersebut? Terima kasih. Baik, gimana Yoga mau langsung dijawab atau dicari jawabannya dulu? Untuk jawabannya saya tampung dulu, saya juga mencari. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu Beva, silakan menyampaikan pertanyaannya. Bagaimana sih faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi ketahanan nasional di negara kita? Baik, Terima kasih atas Yoga mau pertanyaannya. ditampung dulu Ditampung atau saja gimana? dulu, saya cari dulu juga jawabannya. Baik. Baik, untuk selanjutnya yaitu Laila, silakan pertanyaannya. Baik, saya izin bertanya, apa yang terjadi apabila suatu negara tidak memiliki ketahanan nasional? Terima kasih. Baik, Yoga ini mau ditampung dulu pertanyaannya atau gimana? Saya jawab dulu yang punyanya Mabdiah tadi. Mabdiah tadi kan bertanya bagaimana pemerintah Indonesia dapat memperkuat ketahanan nasional. Untuk jawabannya sendiri itu, pemerintah Indonesia itu dapat memperkuat ketahanan nasional dengan meningkatkan kemampuan di bidang militer, memperbaiki sistem keamanan nasional, dan memperkuat sistem perekonomian. Selain itu, pemerintah juga harus berupaya memperkuat persatuan dan kesatuan dan yang terlebih itu toleransi dalam masyarakat. Bagaimana atas jawaban saya tadi? Bisa diterima. Terima kasih. Dan untuk yang selanjutnya tadi ada yang bertanya apa yang terjadi apabila itu negara tidak memiliki ketahanan nasional. Itu tadi pertanyaan siapa?
Kalau nggak salah punyanya Laila ya. Ya, pertanyaan saya. Oh ya, saya izin menjawab. Apa yang terjadi apabila suatu negara tidak mempunyai ketahanan nasional? Jika ketahanan nasional melemah, akan mengakibatkan menurunnya integrasi nasional. Dengan begitu, kesejahteraan suatu negara pun juga akan menurun karena semakin lemahnya pertahanan suatu wilayah, maka akan semakin banyak pula ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang menyerang kita. Jika hal itu tidak diatasi, maka negara akan mudah terjajah kembali. Itu tadi jawaban saya. Untuk dua pertanyaan lagi, sebentar ya. Saya coba cari dulu. Ini saya tadi juga menemukan, mungkin kalau nggak salah dari pertanyaannya Beva, bagaimana faktor internal dan eksternal mempengaruhi ketahanan nasional di negara kita? Pertanyaannya tadi begitu apa? Kalau nggak ada respon ya, saya benarkan jawabannya sendiri itu faktor faktor internalnya itu kestabilan politik, ekonomi, kondisi sosial, dan kondisi lingkungan. Dan untuk faktor eksternalnya sendiri, ancaman militer, perdagangan internasional, diplomasi internasional, terorisme, dan internasional. Bagaimana untuk jawabannya? Apakah bisa diterima? Dan ini tadi ada pertanyaan yang terakhir, yaitu apa saja yang menjadi ancaman terbesar terhadap ketahanan nasional Indonesia dan bagaimana upaya kita sebagai mahasiswa dalam mengatasi ketahanan nasional tersebut. Dengan ancaman terbesar di Indonesia adalah ancaman terorisme, radikalisme, separatisme, narkoba, dan konflik etis atau agama. Selain itu, masalah keamanan di perbatasan dan konflik antar bangsa juga menjadi ancaman yang perlu diawasi. Untuk upaya kita sebagai mahasiswa, apa sih yang dilakukan mahasiswa itu? Selektif dan menyaring budaya yang masuk, mencintai dan membeli produk Indonesia, menjaga ketertiban dan keamanan dimanapun berada, tidak membeda-bedakan etnis, ras, suku, budaya, dan agama. Itu tadi jawaban, kalau nggak salah, dari pertanyaannya Niswa, bagaimana?
Apakah sudah diterima? Apa ada pertanyaan lagi? Untuk selain bertanya, boleh komentar juga tentang presentasi saya tadi bagaimana? Apakah terlalu kecepatan atau bagaimana? Terlalu cepat. Cepet sih. Ya mohon maaf. Tapi apakah bisa dipahami? Bisa, bisa. Bisa, lumayan. Sambil nunggu. Boleh dikomentar bagaimana presentasi saya tadi selain kecepatan. Terus apa saja boleh. Apakah pertanyaannya sudah selesai atau ada tambahan? Sepertinya sudah. Eh, Mohon maaf untuk moderatornya tadi kan kepental, jadi saya akhiri saja. Itu tadi presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya Puspa dan Yoga Prasetya Wibawa. Izin Pak undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.